Pimpinan Tuhan untuk setiap kita. Tuhan Bapa kami di surga, sungguh pagi ini kami mengucap syukur untuk pimpinan dan penyertaan-Mu dalam hidup setiap kami. Tuhan, rasanya belum lama kami tertunduk di dalam rasa khawatir, rasa gentar kami, bertanya, Tuhan, akankah kami melewati tahun ini? Tapi Tuhan, hari ini kami mengingat kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi, yang menghantar kami sampai pada hari ini, kami tiba memasuki minggu Advent yang pertama. Tuhan, di hari ini, tolonglah setiap kami sebagai umat-Mu, ketika kami duduk mendengarkan sabda firman-Mu. Tuntun kami Tuhan, di dalam perenungan ini, supaya kami boleh kembali memaknai apa arti kelahiran Kristus buat kami. Singkapkan mata kami ya Tuhan, agar kami boleh memandang keajaiban dari firman-Mu dan hidup kami diubahkan. Dan kiranya Tuhan menolong hamba-Mu yang akan memberitakan dan juga setiap kami jemaat-Mu yang mendengarkan. Sehingga hari ini kami bukan cuma mendengar satu penjabaran informasi yang baik, tapi sungguh-sungguh satu penyataan, satu pewahyuan dari Allah yang sanggup mengubah hidup setiap kami. Agar kami boleh diubahkan, hidup semakin serupa dengan Dikau. Kami berdoa menyerahkan waktu perenungan firman ini, dan kami berdoa memintanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian dipersilakan untuk duduk. Oke. Ya, selamat pagi, Shalom Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Wah. Hari ini kita memasuki minggu Advent yang pertama ya. Buat saya pribadi rasanya agak seperti mimpi ya. Kok kayaknya belum lama saya bergumul gitu, bertanya, Tuhan gimana ya tahun ini, apakah saya bisa melewatinya. Tapi hari demi hari berlalu dan hari ini kita sudah memasuki Advent yang pertama, dan kira-kira sebulan lagi kita akan merayakan Natal dan akan berganti tahun yang baru. Sungguh bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di minggu Advent yang pertama ini saya mau mengajak setiap kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan, kisah seputar kelahiran Tuhan Yesus yang diambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-1 ayat 5 sampai 38 ya. Bapak sekalian, ini mungkin sebuah kisah yang sudah tidak asing lagi untuk kita, kisah tentang Imam Zakaria dan juga Maria. Tapi pagi hari ini mari kita menundukkan kembali pikiran dan hati kita, membiarkan firman-Nya kembali berbicara kepada setiap kita. Tiara dan juga Michael, lektor pembacaan firman Tuhan hari ini, akan membacakannya bagi kita semua sambil Bapak Ibu juga dapat membuka Alkitab. Mari kita menyimaknya bersama-sama. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh
dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada mereka perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Oke, amin. Sampai demikian jauh bacaan firman Tuhan. Terima kasih untuk Tiara dan juga Michael yang boleh membantu kita untuk membacakan bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, beberapa waktu belakangan ini kita mendengar kabar ya, katanya kasus COVID di Indonesia mulai meningkat kembali. Ya, mungkin kita mulai dengar, wah itu teman di kantor, kerabat, dia kena COVID lagi, benar ya? Lalu sekalian kira-kira bagaimana Bapak Ibu sekalian memandang kasus COVID ini meningkat lagi gitu ya? Apakah Bapak Ibu sekalian mulai menganggap berita ini suatu hal yang penting, berarti kita mesti waspada lagi, jangan makan, jangan kumpul-kumpul lagi, ayo tingkatin pakai masker, atau mungkin kita merasa aduh udah capek dah, COVID udah berapa tahun dah lah, biarin aja ya. Lalu sekalian, saya nggak tahu bagaimana Bapak Ibu sekalian memandang berita ini, tapi rasanya kalau kita menjumpai banyak orang di sekitar kita, kita bisa jumpai banyak respon yang berbeda-beda ya. Ada yang
mulai panik dan peduli lagi, ada yang masa bodoh dan gak peduli gitu ya. Menarik, ada satu berita yang sama tetapi bisa direspon dengan berbeda-beda. Ada yang anggap penting, ada yang merasa gak peduli dan ya gak penting-penting amat. Sekalian, tapi saya merasa tentu bukan cuma berita COVID ya, tetapi juga banyak pesan yang kabar yang ada. Satu pesan yang sama, kita sebagai manusia bisa meresponnya dengan cara pandang yang berbeda-beda. Sekalian, di gereja selama bulan November ini, gereja merancang bulan ini sebagai bulan misi ya. Jadi itu sebabnya kita terus mendengar pesan firman Tuhan tentang betapa pentingnya mengabarkan Injil ya. Ayo mengabarkan Injil, kalau kamu gak mengabarkan Injil itu artinya Anda berhutang ya. Sekalian kita terus didorong untuk mengabarkan Injil, ayo kabarkan Injil. Tapi sebetulnya bagaimana kita memandang pesan firman Tuhan tentang pentingnya penginjilan ini? Satu pesan yang sama yang terus diberitakan, ayo kabarkan Injil. Tapi kalau kita bertanya kanan kiri kita, mungkin kita bisa menjumpai banyak respon yang berbeda-beda juga. Mungkin ada di antara kita yang menganggap, iya penginjilan itu penting dan tersadarkan dan terdorong harus lebih semangat lagi nih untuk penginjilan ya. Tapi ada juga yang berespon, aduh bulan November ke gereja tuh ngantuk ya, dengernya tentang misi penginjilan gak relevan. Itu bukan bagian saya, itu bukan tugas saya. Dan banyak respon-respon lainnya yang berbeda. Satu berita yang sama yang disampaikan, tapi bisa banyak respon yang berbeda. Terus sekalian, hari ini saya mau mengajak kita untuk mundur satu langkah. Sebelum ngomongin soal penginjilan, sebetulnya kalau ditanya secara pribadi, bagaimana sih kita sendiri memandang kabar baik Injil tentang Yesus itu dalam hidup setiap kita? Di minggu Advent yang pertama ini, saya rindu untuk mengajak setiap kita merenungkan kembali pertanyaan ini. Bagaimana kita secara personal memandang kabar baik Injil tentang Yesus Kristus? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada bagian Alkitab yang kita baca pada hari ini, Lukas memulai pasal ini dengan menuliskan satu buah keterangan dituliskan pada zaman Herodes, Raja Yudea. Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca ini bukan cuma sekedar satu keterangan informasi yang diberikan tentang siapa yang memimpin pada waktu itu. Tapi Bapak Ibu, bagi orang Israel, ketika membaca keterangan itu mungkin sama halnya dengan kita di Indonesia ketika ada orang yang menyebutkan bulan Mei tahun 1998 tanpa harus panjang lebar menjelaskan apa yang terjadi pada waktu itu, tapi kita tahu pada waktu itu adalah masa yang sulit, masa yang gelap, masa yang kelam dan susah. Dan pada zaman Herodes, Raja Yudea, ini juga adalah satu masa yang kelam. Masa yang berat buat orang Israel, masa yang penuh tangis dan juga luka buat orang Israel. Herodes adalah sosok pemimpin yang kita kenal dia kejam. Dari catatan Alkitab kita bisa mengetahui salah satu kekejaman yang dilakukan Herodes waktu dia membunuh bayi-bayi yang tidak bersalah. Bayi-bayi di bawah 2 tahun yang dia bunuh cuma karena dia insecure dengan kekuasaannya. Belum lagi kalau kita mungkin mempelajari catatan sejarah tentang Raja Herodes ini. Betul-betul hidup sebagai satu bangsa di bawah kepemimpinan raja yang seperti ini sungguh tidak mudah. Dan tengah kehidupan yang sulit di bawah kepemimpinan Herodes, Raja Yudea itu, tentu bangsa Israel semakin kuat lagi berseru kepada Tuhan. Menantikan betul janji Tuhan akan kedatangan Mesias itu. Kapan Tuhan Mesias sang juru selamat yang akan membebaskan itu datang? Bertahun-tahun, beratus-ratus tahun, bahkan berabad-abad mereka menantikan datangnya Mesias, tetapi tidak kunjung datang. Bahkan Allah diam. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dikatakan selama kurang lebih 400 tahun, tidak ada suara Allah.
Allah tidak berfirman, tidak ada nabi yang diutus, tidak ada visi penglihatan, tidak ada lagi suara Tuhan bagi umatnya. Di tengah keadaan yang kelam, yang gelap dan susah, mereka mungkin bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Apakah Engkau lupa pada umatmu? Apakah pengharapan kami akan datangnya juru selamat dan Mesias itu sudah sirna? Sekalian, tetapi di dalam bagian perikop yang kita baca, Lukas, sang penulis kitab ini seakan ingin mengatakan, sekalipun di tengah keadaan yang gelap, yang kelam, pada zaman Herodes, Allah tidak lupa akan janjinya. Allah tetap bekerja. Dituliskan ada seorang imam bernama Zakaria. Ia adalah seorang yang benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah Tuhan. Dan kepada imam inilah setelah 400 tahun lamanya Allah pertama kali berfirman kembali dan menyatakan pekerjaannya yang besar. Bapak Ibu sekalian, Lukas 1 ini mengisahkan kepada kita bagaimana Allah itu menyatakan pekerjaan yang besar, menyatakan satu kabar baik yang begitu luar biasa, yaitu tentang rencana kedatangan Mesias yang dijanjikan. Pada waktu itu malaikat Tuhan menjumpai Zakaria dan mengatakan kepadanya bahwa ia akan memiliki seorang anak. Bapak Ibu, mungkin sampai sini kita merasa nggak ada yang spesial banget sih sama hal ini gitu ya. Ya wajar gitu. Zakaria sudah punya istri, Elizabeth, dan ya mereka sudah menikah, wajar mereka punya anak. Itu kayaknya ya biasa aja, nggak ada yang spesial. Bapak Ibu sekalian, tapi kalau kita membaca apa isi kabar baik yang diterima oleh Zakaria, kita bisa melihat bahwa apa yang diberitakan ini sungguh-sungguh satu kabar baik. Kelahiran anaknya bukan cuma kelahiran anak yang biasa, tetapi ini adalah tentang kelahiran seorang anak yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi di perjanjian lama. Oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya 40 ayat 3. Dikatakan ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Bahkan kelahirannya ini adalah firman Tuhan yang terakhir. Kalau kita buka Alkitab kita di perjanjian lama terakhir, yaitu kitab Maleakhi 4 pasal 5 dan 6, itu adalah ayat terakhir di dalam perjanjian lama. Di situ dituliskan tentang kelahiran anak ini. Dikatakan apa? Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Terus kalian, apa yang disampaikan oleh malaikat itu adalah penggenapan dari apa yang Allah katakan. 400 tahun lamanya lalu Tuhan diam dan Tuhan mengutus malaikatnya untuk datang dan mengatakan, inilah saatnya. Penggenapan akan janji itu. Terus kalian, ini bukan tentang kelahiran seorang anak yang biasa. Tapi ini adalah satu kabar baik, berita tentang kelahiran seorang anak yang merujuk pada kedatangan Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Bapak Ibu sekalian, tetapi bagaimana Zakaria ini merespon kabar baik yang ia dengar ini? Apakah ia bisa menangkap bahwa ini sungguh-sungguh adalah satu kabar baik, bahwa keselamatan dari Allah akan segera dinyatakan? Sekalian, Alkitab mengatakan malaikat berkata ini ya, doamu sudah didengar Zakaria. Tentu setiap kita akan senang ya kalau kita tahu wah doa kita sudah didengar oleh Tuhan. Tetapi Lukas 1 ayat 18 mencatat bagaimana respon Zakaria. Dia bertanya, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Bapak Ibu, ini bukan cuma satu respon pertanyaan biasa, oh gimana itu terjadinya, saya udah tua loh. Bukan seperti itu Bapak Ibu sekalian, tetapi ini adalah satu pertanyaan yang menunjukkan rasa tidak percaya, ragunya Zakaria. Dan seakan karena dia ragu, dia tidak percaya, dia seakan meminta sebuah, apakah ada tanda yang lain? Bagaimana caranya? Ada tanda yang lain kah? Saya ragu, saya tidak percaya. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya mungkin kita bisa melihat lebih jelas, dikatakan
How can I be sure this will happen? How will I know this for certain? Bagaimana saya tahu? Apakah hal ini mungkin terjadi? Bapak sekalian, sungguh di luar dugaan. Ada malaikat Tuhan yang datang, tapi respon dia bukan sujud, berlutut dan memuji Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Zakaria? Dia bertanya, apa iya bisa terjadi? Dan dia tidak percaya. Padahal dia yang berdoa, memohon keselamatan dari Tuhan. Tapi dia sendiri tidak siap ketika jawaban doa itu dinyatakan kepadanya. Dia bertanya, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Sungguh satu respon yang mungkin di luar dugaan kita, Bapak sekalian. Bapak Ibu, kenapa Zakaria bisa enggak percaya padahal dia yang berdoa untuk hal ini? Kegagalannya adalah karena dia gagal untuk melihat kabar baik ini di dalam terang keselamatan Allah. Dia hanya melihat kabar ini dari lensa dirinya sebagai manusia yang sudah tua dan rasanya gak mungkin lagi untuk punya anak. Padahal hari itu malaikat itu datang menyatakan satu kabar baik, bukan cuma mengatakan, oh Zakaria, Tuhan mendengar doamu, engkau akan punya anak dan menghapus aib kamu dan istrimu di depan banyak orang. Bukan. Tuhan memang menjawab doa itu sebagai bonus untuknya, ia akan mempunyai seorang anak, tetapi kabar baiknya adalah lebih besar daripada itu. Bahwa Tuhan menjawab doa bangsa Israel yang selama beratus-ratus tahun menantikan penghiburan dan keselamatan dari Allah. Bahwa Tuhan mau menghapuskan aib dosa manusia. Dia membatasi Allah di dalam logikanya, mengkotak-kotakan Allah di dalam pikirannya sebagai manusia. Dia tidak percaya bahwa Allah itu sanggup dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan karena ketidakpercayaannya ini malaikat berkata, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Seakan-akan malaikat Gabriel mau berkata, mau tanda apa lagi? Ini saya adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar ini. Masakan kamu masih tidak percaya? Maka dari itu, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya. Saudaraku, bukankah kisah ini bagaikan sebuah warning, peringatan buat setiap kita? Zakaria seorang imam yang mungkin sepanjang hidupnya berada di bait Allah, dia bahkan berdoa pagi malam untuk kedatangan Mesias. Tapi ia sendiri tidak siap. Waktu jawaban doa itu disingkapkan, dia gagal menangkap apa yang jadi kabar baiknya. Bukankah ini jadi warning buat setiap kita? Sebagai orang-orang Kristen yang setiap minggu pergi ke gereja, berdoa, apakah kita sudah betul-betul menangkap apa kabar baik yang sesungguhnya sebagai orang Kristen? Bapak sekalian, kita perlu untuk betul-betul evaluasi diri. Apakah kita betul-betul sudah menangkap apa kabar baik yang sesungguhnya ketika kita menjadi pengikut Tuhan? Karena masih banyak orang-orang yang salah tangkap. Masih berpikir, oh kabar baiknya kalau ikut Tuhan tuh harusnya dipelihara Tuhan lah. Kerjaan lancar, hidup enak lah. Ikut Tuhan sehat lah, doa aja Tuhan pasti sembuhin gitu ya. Terus kalian, tapi enggak, bukan itu. Kabar baiknya adalah telah lahir bagimu juru selamat yang akan menyelamatkan kamu dari maut, dari hukuman kekal karena dosa, yaitu Kristus Tuhan. Ini adalah kabar baik yang sesungguhnya, bahwa Mesias itu, Kristus Tuhan itu sudah lahir untukmu, menjadi juru selamat bagi setiap kita orang yang berdosa. Kalau Tuhan kasih sehat,
Kalau Tuhan kasih kehidupan yang lancar, yang damai, keluarga yang baik, relasi yang aman-aman, itu semua adalah bonus. Terus kalian penting untuk kita betul-betul memahami, memandang apa kabar baik yang sesungguhnya. Karena ketika kita gagal, kita melihat ada banyak orang-orang Kristen yang gagal melihat mana kabar baiknya, seringkali menjadi kecewa. Dan akhirnya dia jadi tidak percaya. Mana kabar baiknya? Kok ikut Tuhan malah susah? Kok ikut Tuhan saya sakit gak didengar-dengar sama Tuhan? Doa gak sembuh-sembuh malah makin parah. Jadinya enggak percaya. Lalu sekalian, kabar baiknya adalah Yesus Kristus sudah lahir menjadi juru selamat Mesias bagi manusia yang berdosa. Terus kalian, jangan sampai ketika kita salah tangkap dan gagal melihat kabar baiknya itu, kita jadi tidak percaya. Karena satu hal lagi yang kita bisa pelajari dari kisah Zakaria ini adalah betapa Allah tidak pernah main-main terhadap ketidakpercayaan. Waktu Zakaria tidak percaya dan berusaha seakan meminta tanda lagi, apa yang malaikat katakan? Dia menjadi bisu karena ketidakpercayaannya. Terus kalian, ketidakpercayaan selalu berujung pada satu konsekuensi. Puji Tuhan, Allah beranugerah kepada Zakaria, dia hanya bisu sementara karena ketidakpercayaannya. Dan di akhirnya dia masih kasih anugerah untuk bisa menyaksikan perbuatan Allah, dan akhirnya dia menjadi percaya, dia memuji Tuhan. Tapi Bapak Ibu, Alkitab dengan tegas dan dengan jelas memberitahu kita betapa ngerinya konsekuensi ketidakpercayaan. Allah tidak pernah main-main dengan ketidakpercayaan. Kalau kita tidak percaya pada firman-Nya, itu berarti kita bersiap dengan hukuman dan penghakiman Allah. Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yohanes 3 ayat 36 mengatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Bapak Ibu Saudaraku, Allah tidak pernah main-main terhadap ketidakpercayaan. Maka dari itu, kalau masih ada di antara kita hari ini masih merasa ragu, masih banyak hal yang tidak dimengerti dan membuat kita tidak percaya, berbaliklah, pelajarilah firman-Nya, dengarlah suaranya, dan mintalah anugerahnya untuk mencelikan matamu. Terus kalian, setelah kisah tentang Zakaria ini, Lukas langsung melanjutkan bagian selanjutnya, yaitu pemberitahuan kabar baik kepada seorang gadis bernama Maria. Dimulai pada ayat 26, kita bisa melihat bagaimana sebetulnya Maria mengalami hal yang sama dengan apa yang dialami oleh Zakaria. Sama-sama didatangi oleh malaikat, disampaikan satu kabar baik. Tapi kita bisa melihat ada respon yang berbeda. Terus kalian, Maria memang bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Terus kalian, tetapi pertanyaan ini bukan timbul dari rasa ketidakpercayaan, melainkan sebuah pertanyaan yang dia percaya, tetapi dia ingin berusaha mengerti bagaimana hal ini akan terjadi. Karena dia tidak mengerti, tapi dia melandasi pertanyaan itu di dalam iman kepercayaannya. Menurut sekalian, Maria tidak jatuh ke dalam ketidakpercayaan seperti Zakaria, sekalipun mungkin dia belum bisa sepenuhnya mengerti, tapi dia percaya. Kenapa dia bisa percaya? Karena dia berhasil menangkap apa yang menjadi kabar baik itu, apa yang menjadi kabar baik yang sesungguhnya. Maria menangkap bahwa kabar baik yang sesungguhnya adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yesus Kristus akan lahir. Sehingga hal itu yang membuatnya dapat berkata, Tuhan, jadilah padaku seturut firman-Mu.
Bapak Ibu sekalian, ini bukan perkataan yang mudah. Karena kalau dipikir-pikir pun sebetulnya jauh lebih ngeri konsekuensinya Maria ya dibanding Zakaria. Zakaria kalau punya anak ya udah nggak kenapa-napa, orang dia memang sudah menikah, punya istri gitu ya. Tapi sebetulnya ketika Maria nggak banyak tanya, sebenarnya konsekuensi yang dia harus hadapin lebih ngeri. Dia belum bersuami dan dia harus mengandung. Konsekuensinya lebih mengerikan, tetapi dia bisa berkata seperti ini. Jadilah kepadaku seturut firman-Mu. Bapak sekalian, apa yang membuat dia bisa berkata seperti ini? Apa yang membuatnya dia bisa percaya, berserah? Karena dia tahu apa kabar baik sesungguhnya yang ia terima dan siapa yang menyatakannya bagi dia, yaitu Allah itu sendiri. Bapak yang kasih Tuhan, adalah sebuah anugerah kalau kita bisa percaya kepada Tuhan. Tetapi percaya bukan berarti kita pergi ke gereja, bukan berarti kita kasih persembahan ke gereja, bukan cuma itu. Tetapi apakah kita betul-betul menghidupi kebenaran Injil itu? Apakah kita betul-betul menangkap bahwa Injil itu adalah yang terpenting sehingga Injil itu yang mendrive, mengatur, mendorong semua langkah kehidupan kita? Apakah kita sudah berserah? Betul-betul berserah, percaya dan taat kepada Allah. Bapak Ibu, hidup di tengah dunia ini sebagai anak-anak Tuhan kita diperhadapkan dengan banyak sekali pilihan yang sulit. Waktu kita diperlakukan tidak adil, kita gak salah tapi disalahin. Kita mau balas, tapi katanya pembalasan itu milik Tuhan. Waktu ada tender kerjaan, tahu-tahu ada yang salamin, dibantu ya Pak. Terus sekalian kita mungkin pikir lumayan. Tapi apa pilihan kita? Waktu mungkin teman-teman yang masih banyak ujian, aduh musim ujian nih lause, materi masih banyak kagak kekejar nih lause, masih 1 buku ya. Tapi ada komsel, ada persekutuan di gereja, gimana nih? Terus sekarang kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit. Hanya dengan memandang kabar baik ini sebagai yang terpenting, baru kita bisa memandang dunia ini dengan lensa Tuhan. Cara kita melihat dosa, cara kita melihat kesulitan dan penderitaan. Mungkin waktu kita sakit keras, orang dunia berkata, waduh lu mah sakit keras gak bakal sembuh, waduh mati lalu. Ya. Tapi Bapak sekalian, sebagai orang Kristen kita tahu, sekalipun kita sakit, sekalipun kita sudah berdoa tetapi Tuhan belum menjawab, sekalipun kita gak sembuh pun, kita tahu ada surga yang Tuhan janjikan buat setiap kita. Waktu usaha hidup kita susah, kita doa belum dijawab-jawab. Mungkin orang dunia berkata, mana ini Tuhan gak tolong-tolong. Tapi sebagai orang Kristen kita bisa berkata, hidup ini Tuhan yang atur. Aku mau belajar percaya, meskipun susah, tabungan udah mulai tipis. Tapi aku percaya kok hari demi hari Tuhan pasti cukupin dan pelihara. Waktu didik anak, orang dunia mungkin berkata, wah lu gak salah tutup toko cepet banget. Tuntutan ekonomi berat nih ya. Tapi sebagai orang Kristen kita tahu yang Tuhan percayakan itu bukan cuma biayain anak, tapi juga mengajarkan kebenaran firman Tuhan itu. Meluangkan waktu bersama dengan keluarga dan juga anak-anak. Bapak sekalian, hidup di tengah dunia ini semakin hari semakin tidak mudah. Terlebih buat setiap kita orang-orang Kristen. Ada sakit penyakit, ada kesulitan, ada kesakan. Tapi bagaimana kita bisa memandang kabar baik tentang Yesus terlebih dari segalanya. Waktu kita bisa memandang Yesus sebagai kabar terbaik dalam hidup kita, itu yang akan menolong kita untuk bisa hidup taat di dalam kebenarannya. Terus sekalian, saya terberkati dengan satu buah lagu anak sekolah minggu yang dinyanyikan oleh Colin Buchanan. Ada salah seorang rekan yang bercerita kepada saya waktu saya di dalam pergumulan yang tidak mudah. Dia berkata, Pastor Lulu,
Ini lagu pengutusan waktu suaminya lulus dari sekolah teologi, ya, jadi diutus untuk melayani. Diputar lagu anak-anak ini be strong and courageous. Lagu yang betul sederhana tetapi setiap liriknya begitu memberkati saya. Mungkin kita bisa dengerin sebentar ya lagu ini ya. Sambil kita bisa memperhatikan liriknya dari lagu ini. The Lord of the ages holds all his little ones safe. Do not fear the darkness. Do not fear the darkness. Do not fear the sadness. Do not fear the sadness. Do not fear the sickness. Do not fear the sickness. Jesus has conquered them all. Be strong and courageous. The Lord of the ages holds all his. Ini hanya cuplikan, Bapak Ibu sekalian bisa mungkin nanti cari judulnya Be Strong and Courageous by Colin Buchanan ya. Bapak sekalian, lagu ini begitu memberkati saya. Dia katakan waktu kita jadi orang Kristen, kita punya kabar baik yang sesungguhnya. Yesus adalah segalanya. Yesus telah mengalahkan segalanya. Jangan takut dengan kesusahan. Jangan takut dengan sakit penyakit. Jangan takut dengan kegelapan. Jangan takut bahkan dengan kematian. Jangan takut dengan kemiskinan. Karena Yesus telah mengalahkan semua itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana kita memandang kabar baik tentang Yesus? Sebulan lagi kita akan memperingati kembali hari Natal. Mari kita merenungkan hal ini. Natal bukan suatu kemeriahan di akhir tahun, tapi Natal adalah tentang kabar baik bahwa Juru Selamat Mesias itu telah lahir. Ini adalah satu kabar baik bagi dunia ini. Maka dari itu kita perlu untuk terus kabarkan kabar baik ini. Kabarkan terus Injil Kristus seraya kita hidup taat, percaya kepadanya. Seraya kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini juga adalah peringatan HUT Gereja GKKK BC Serpong 21 tahun. Semoga ini terus yang menjadi semangat gereja GKKK BC Serpong. Biarlah mimbar ini, gereja ini terus memberitakan kabar baik yang sesungguhnya itu. Tentang Yesus, Sang Juru Selamat dunia itu sudah lahir ke dalam dunia ini. Membawa keselamatan bagi setiap orang yang berdosa. Agar yang buta dicelikan, yang dalam gelap bisa melihat terang Kristus dan hidup semakin diubahkan. Terus kalian ada beberapa pertanyaan refleksi di minggu pertama Advent ini yang bisa kita renungkan. Oke, nanti di akhir ibadah Bapak Ibu sekalian bisa ambil waktu sejenak berkelompok satu sama lain, bisa saling membantu di dalam perenungan pertanyaan refleksi ini. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita untuk kembali memandang kabar baik. Yesus telah lahir sebagai sesuatu yang terpenting dan berharga dalam hidup setiap kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kabar terbaik yang boleh kami dengar dan boleh kami terima. Bahwa Yesus Sang Juru Selamat itu telah lahir dan menyelamatkan kami dari keterpurukan dosa. Di dalam surga kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dan tolong kami Tuhan untuk dapat hidup dengan memandang kabar baik tentang keselamatan dari Allah itu betul-betul sebagai kabar terbaik di dalam hidup kami. Sehingga kami pun boleh belajar dengan rela mengesampingkan segala tawaran dunia ini. Karena mata kami sendiri melihat, memandang bahwa sungguh Engkau dan anugerah-Mu adalah yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan, kalau ada di antara kami yang hari ini masih ragu,
Masih banyak pertanyaan dan belum percaya. Kami mohon anugerah-Mu celikan mata kami. Kalau hari ini ada di antara kami bisa percaya, tolong kuatkan iman kami, agar kami boleh terus dan selalu memandang kepada-Mu, bahwa Engkau adalah terlebih dari semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin.